pramuka lagi, pramuka lagi. Betul. Kalau penegakan membangun masyarakat ikut Nah, wisata. Nah nanti kalian terjunnya lagi ke masyarakat lagi kembalinya. Betul, itu seperti itu. Itu di situ saya melihat gerak-geriknya Pramuka Peduli itu luar biasa sekali. Kita itu tidak dibayar loh. Ya, tidak dibayar. Itulah hebatnya ya. Sukarela gitu ya Kak. Tidak, iya semuanya dari Jadi, yang kita di Pramuka itu. Jadi merubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjut, mohon izin kepada kakak-kakak untuk membuka maskernya supaya lebih jelas suaranya. Halo kakak-kakak semua, apa kabar? Semoga kita tetap sehat dan semangat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andin Kinanti. Saya tidak sendirian, saya bersama dengan teman saya, yaitu Kak Dava Rahmandika Wuryawan. Di sini tentunya kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Ada yang tahu siapa? Kak Riyandini Nutriaviani dan Kak Muhtamid. Oke, selamat datang Kak Ririn dan Kak Tami. Udah siap apa belum dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tamunya sangat tajam Kak? Oke, langsung saja ya Kak. Saya kepo nih, awal mula kakak ikut ke Pramuka itu kapan ya? Saya dulu gitu. Oke, siap. Silakan siapa aja dulu. Kalau cerita masalah awal mula, berarti kita mulai dari mungkin tingkat siaga seperti itu ya. Luar biasa sih. Iya, siaga. Kebetulan kakak itu siaga itu masuk dari SD itu tahun 92 mungkin gitu ya. Jadi sudah ya mungkin kakak ini belum lahir, termasuk Kak Ririn mungkin juga tadi juga sudah disampaikan belum lahir begitu. Jadi intinya dari tahun itu terus kemudian kita ke Penggalang, terus kemudian ke Penegak. Jadi intinya mulai dari tahun 92. Mungkin Kak Ririn Penegak sudah pernah jadi ini ambalan ya? Iya, kalau untuk Penegak alhamdulillah kebetulan kakak juga termasuk senang organisasi, diantaranya di kepramukaan, ya itulah intinya seperti itulah. Mungkin barangkali Kak Rin bisa cerita kaitannya dengan kapan mulai mengenal pramuka atau masuk ke pramuka seperti itu Kak Rin. Kalau saya di pramuka itu mungkin dari saya lagi masih di perut ibu, mungkin saya sudah di Luar ya karena biasa. bapak saya itu Sekali ya. orang Cikal ya bapak saya dulunya, sekarang sudah ya. Kalau dulu saya siaga sama ikut pesta siaga begitu. Sampai pernah ke Karsidenan, waktu itu kita dari kecamatan naik ke kabupaten, naik ke provinsinya, waktu itu di Cilacap. Itu aku siaga. Kalau penggalangnya kebetulan waktu itu saya juga pernah ikut jambore nasional. Waduh, luar biasa ya Kak. Iya, dengerin dulu ceritanya. Jadi jambore nasional waktu itu karena memang ada salah satu peserta yang mundur di tengah jalan, dan kebetulan saya itu bantuin bapak saya waktu itu masih di Kuarjab lah, beliau jadi yang melatih senam pramuka dan saya menjadi yang penggeraknya. Jadi saya yang gerak-gerak, bapak saya yang ini intinya ini bagian pendinginnya begitu. Nah karena saya waktu itu masih SMP, jadi dari Kuarjab itu saya langsung ditarik, ini aja yang suruh ikut ya gitu. Padahal dari SMP saya dulu sudah ada. Jadi SMP saya tiga orang, harusnya satu laki-laki satu perempuan, ini jadi 2 perempuan 1 laki-laki. Nah kalau di SMA saya nggak ikut Bantara. Waktu itu saya ikutnya OSIS ya gitu. Jadi memang off di SMA, di kuliahan saya juga nggak ikut. Nah pramukanya lagi di sini ketemu Kak Tamidi, jadi pembina pramuka di SMK gitu. Kalau pengalaman yang lainnya itu hanya sebatas menjadi pendamping di Pergamanas itu perkemahan
penggalang nasional, tapi khusus ma'arif. Kalau di Iya. Kartamid pernah Kalau Perwimanas ya Kak? ya kita di tingkat penegak itu Perwimanas pernah Perwimanas 2 yang kemarin tahun 2017 itu diselenggarakan di Mana? Akmil Lapangan Tembak Magelang. Oh, Magelang. Ya di Magelang. Dapat juara nggak, Kak? Kita alhamdulillah Kak Ririn Luar biasa. dari belum datang. Belum ikut. ya dari pengalaman kita kemarin mendampingi anak-anak kita termasuk dari SMK Ma'arif Bukit Sari itu untuk perwimanasnya adalah perkemahan Wirakarya Ma'arif Nasional. Itu sempat memang karena yang namanya nasional itu dari seluruh provinsi se-Indonesia itu seperti itu. Yang kemarin nggak datang adalah dari kalau nggak salah dari Timika kalau nggak salah yang hanya satu itu yang nggak datang. Dari semua peserta kebetulan kita kontingen Purbalingga, terus kemudian dari SMK Ma'arif Bukit Sari itu yang perempuan untuk lomba yel-yelnya kita dapat juara 1 tingkat nasional itu seperti itu ya ada tingkat nasional. Terus kemudian untuk cowoknya atau yang laki-lakinya kita juga sempat meraih juara juga, juara 1 kategori kemarin Itu kesenian. ya benar-benar yang kesenian benar kategori kesenian kita dapat juara 1 tingkat provinsi gitu seperti itu. Kalau dari nasional kita ke Berarti provinsi. kita dari orang-orang desa masih bisa bersaing nasional tentunya. ya. Iya, dan alhamdulillah ya itu berkat memang kerja keras kita semuanya, bukan hanya saya, termasuk kebetulan mungkin Kak Ririn kemarin itu belum ketemu saya begitu. Mungkin kalau sudah ketemu saya di sini mungkin bisa. Oke, berarti semua berawal dari pramuka gitu Iya, ya. semua berawal dari pramuka. Kecintaan kita terhadap pramuka intinya seperti itu. Seperti itu. Ini Perwimana, saya Pergamanan di Cibubur. Tahunnya nggak selisih jauh. Di SMK dulu baru tingkatnya penggalang. Penggalang itu berarti di Cibubur tahun 2018 atau 19 saya lupa itu. Terus saya mengikuti pendamping di Jambore daerah juga. Jambore daerah di Blora bersama dengan rombongan Kakuarjab. Halo Ancu penggalang kakak-kakak. Karena saya juga di Kuarcap juga ikutnya di penggalang karena sebelumnya saya itu di MTSK. Jadi masuknya di penggalang. Tidak tahu ini nanti mau bagaimana. Ya semuanya karena pramuka lah ya. Mau apa lagi semakin. Intinya kedepannya harapannya karena memang Kak Ririn itu jiwanya sudah termasuk saya seperti itu. Ya harapan saya kedepannya ya jauh lebih bagus intinya seperti itu. Karena memang ya kita adalah berawal dari cinta pramuka seperti itu. Dan yang menjadi satu itu kemarin memang sempat kakak ceritakan ke kakak yang lain untuk Perwimanas 2021 karena kita lagi kondisinya lagi pandemi seperti ini, kita juga mengikuti aturan pemerintah, akhirnya memang diundur seperti itu yang harusnya kemarin dilaksanakan tahun 2021. Karena memang seperti ini ya kita mengikuti aja. Harapan kita ya dimanapun tempat, yang penting masih di Indonesia seperti itu. Ya saking cintanya kita sama pramuka, insya Allah kita akan berangkat atau mengirimkan personel ke sana seperti itu. Harap ya. Berharap sekali. Tapi sayangnya mungkin kalau pelaksanaannya Kami sudah lengser. betul sekali. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Mungkin di jenjang berikutnya bisa. Mungkin. Bisa lanjut ke Pandega juga bisa. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi pengalaman bukan hanya kita sekedar ketemu di sekolahan terus kemudian atau mungkin di pangkalan. Intinya pengalaman di pramuka itu asik. Yang namanya pramuka itu kan di sini senang, Di sana senang. gitu, di mana-mana senang dan jelas pengalamannya sangat banyak sekali. Kenapa? Karena memang tadi yang pertama Kak Andi juga menyampaikan
Kak Amit kenapa senang pramuka dan sebagainya. Intinya ya kegiatan di kepramukaan adalah satu, kita berawal dari suka dulu. Iya. Kita memang senang, jiwa saya juga jiwa pramuka. Selain itu pengalaman di lapangan seperti Kak Arin mungkin ya jelas lah pengalamannya banyak itu seperti itu. Dan yang paling penting adalah di kepramukaan adalah membentuk satu karakter. Itu yang paling penting, satu karakter dari masing-masing anggotanya untuk penerapan baik di sekolah, disiplin, terus kemudian baik di masyarakat, attitude atau bahasa Jawanya itu sopan santunnya itu ya Itu yang penting zaman sekarang ya Kak. betul, itu sangat-sangat kita terapkan itu seperti itu di kepramukaan. Tidak yang seperti itu adalah intinya di kepramukaan adalah pendidikan karakter, membentuk satu karakter baik dari tadi adalah dari siaga, terus kemudian penggalang, terus kemudian kita ke penegak, apalagi penegak itu harus mempunyai pemikiran kritis itu seperti itu. Jadi kreativitas harus dimunculkan. Kreativitas tanpa batas. Masuk gitu. Masuk. Terus gini Kak, kan selama berkegiatan pastinya juga ada pendapat dari orang lain ataupun dari beberapa kalangan. Menurut Kakak, motivasi apa sih yang mendasari kakak-kakak semua di pramuka? Siapa dulu nih? Gantian, Kak oke. Ririn atau Kak Tami dulu? Tembak-tembakan. Iya, Saya tembak-tembakan. Jadi saya nembak. Iya, monggo. Jadinya bubar. Jadi Pulang kalau aja. motivasi sebenarnya semua berawal dari pengalaman lagi ya. Ketika kita sudah terjun di pengalaman ya gitu, kita sudah ternyata sudah mencintai pramuka, sudah tahu dalamnya pramuka itu begini. Jadi ada satu yang bagi saya itu saya belum dapatkan itu di pramuka pedulinya Kak. Jadi pramuka pedulinya terutama karena kita berada di Kuarca Purbalingga itu saya acungi jempol. Iya, percamnya itu ada Kak Edi, Kak Ipung, semuanya itu luar biasa. Beliau-beliau semua yang mengajarkan saya itu untuk meningkatkan rasa kepedulian. Itu yang penting karena itu jatuhnya tidak hanya di masyarakat aja, semuanya itu berimbas. Ada kita terjun kemarin di bencana alam, terus ada kebakaran, terjun langsung itu hampir kita ada informasi langsung tanggap. Oh, berarti di ya Kak, di Pramuli itu ya? Iya, di Pramuli, di pramuka pedulinya itu jadi motivasinya, wah ternyata luar biasa ya kalau di di pramuka. Apalagi saya yang awalnya saya kan di Kuarcap juga termasuknya baru, langsung diajak ke kemarin yang banjir. Itu di situ saya melihat gerak geriknya pramuka peduli itu luar biasa sekali. Kita itu tidak dibayar loh. Iya. Tidak dibayar. Itulah hebatnya ya. Sukarela hebatnya. gitu ya Kak. Tidak, iya semuanya dari Jadi, yang kita di pramuka itu. Kak. jadi merubah ya. Kak Ririn kan cewek begitu ya. Iya. Jadi merubah satu ini? karakter Nggak enak seperti gitu. Ada jiwa-jiwa tangguhnya Iya, gitu betul. ya kan ya Kak. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang bisa kuat terjun lokasi bencana alam, misalkan banjir, wah mungkin Kak Ririn bisa narik perahu dan sebagainya. Ini kan seperti ya kebakaran atau mungkin Kak Ririn sebagai pelampung begitu kan kita nggak tahu. Jadi di pramuka seperti itu. Ya kita bukan hanya laki-laki saja yang dididik untuk bermental baja, tapi perempuan pun ya Kak Tami juga mengakui walaupun berpartner belum begitu lama tapi serasa sudah lama begitu ya. Satu hati dan memang jiwa karakter laki-lakinya itu Kak Ririn wah luar biasa, semangatnya seperti itu. Itu memang salah satunya adalah karakter yang memang dibentuk di pramuka itu seperti itu. Saya kira tadi Kak Tamit mau bilang saya berubah untuk Enggak gitu Bu ya. Iya, ternyata ya memang asiknya tuh di situ. Jadi benar-benar pengalaman banyak sekali. Makanya yang saya dapatkan di Kuarcap itu saya bisa terapkan di Pangkalan, di sini, di Ambalan. Jadi memang kita usahakan nanti ada pramuka pedulinya. Gitu.
Seperti itu untuk pengalaman dan kesan-kesan mungkin selama di kegiatan kepramukaan yang memang sebelum ada pandemi seperti ini kita memang lebih sering kumpul itu seperti itu ya, jadi bisa tukar pengalaman secara langsung. Terus kemudian mungkin ya yang namanya pramuka kan diantaranya misalkan contoh yang namanya PBB saja kan harus siap gerak, harus ketemu kan seperti itu. Gak mungkin kita bawa lewat HP, coba Kak Dava, Andin, kan gak gitu, gak mungkin ya. Virtualan ya virtual malah bubar, coba siap gerak saya lihat, nah gak mungkin ya. Tapi ya dengan seperti itu tidak menjadi patah semangat kita, walaupun mungkin pandemi seperti ini ya tetap kita berusaha mencari terobosan bagaimana caranya kita menghidupkan, karena memang ya keluarga kita adalah diantaranya karakter yang terbentuk itu adalah karakter dari pramuka kan, seperti itu. Kalau saya kemarin lebih ke itu pengalaman yang paling berkesannya itu ya kalau di kegiatan seperti Jambore gitu kegiatannya begitu ya gitu ya. Tapi kalau saya lebih menarik itu yang bikin saya itu jadi pedoman hidup bisa jadi itu yang kemarin di kemanusiaannya itu loh, yang pedulinya, rasa peduli kepada manusianya. Jadi di situ benar-benar saya ya nggak kenal relawan PMI itu seperti apa, BPPD itu seperti apa, Tagana itu seperti apa. Pertanyaannya itu kenal dengan pramuka apa dengan seseorang ini? Ya. Tanda tanya ini. Justru Oke, dari apa-apa. pramuka kita benar-benar bisa punya channel ke sini, kita minta tolong Kak ini ada ini nyambung, sudah kenal gitu. Itu daripada dari pramuka, jiwanya semuanya berawal dari pramuka gitu. Bukan, dan pengalaman itu jarang sekali kita bisa dapatkan. Iya enggak Kak? Kalau misalkan kayak kata Mit lah, bisa nggak terjun ke lokasi langsung, misal begitu. Tanpa membawa itu ya Kak ya. Tanpa membawa itu Tanpa jarang membawa gitu, jarang yang pramuka bisa seperti gitu. itu. Benar. Tapi karena kita dibawanya ke sana pramuka, wah kenal, oh ini ada Mbah dari PMI yang paling sepuh, ada Mbak Ibu, ada Kak Ibu siapa itu banyak. Jadi kita benar-benar apa ya? Mengenal. Iya, jadi pengalamannya di situ terus beliau-beliau semuanya memang benar-benar dari hati membantu. Jalan ke sana Tidak adalah ada imbalan pramuka apa-apa. itu ya. Betul. Gitu Kak Adi sama Kak Java. Iya, luar biasa sekali ya. Iya. Sangat menarik. Emang harusnya seperti itu sih ya, Kak? Iya betul. Terus dari berbagai pengalaman yang kakak sampaikan tadi, dari beberapa pengalaman tersebut pasti ada yang namanya manfaat. Oh iya. Entah itu manfaat di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Mungkin dari menurut kata Mit, Iya, kata lagi. Itu saya lagi ya, jangan ke sini ya. Biar nggak lempar-lemparan kayak tadi gitu kan mungkin. Betul ya. tahu kata Mit katanya jadi ketua tim. Yo. Aduh, ternyata saya baru tahu loh Kak. Mungkin Iya. Ini sentimen gara-gara kemarin ulang tahun apa ya gimana? Ya boleh dendam ya. Oke, enggak masalah lah. Kalau tadi disinggung masalah menjadi ketua RW atau mungkin kebetulan di masyarakat, ya. Lebih tepatnya Kakak- masyarakat. Iya, Ya. di masyarakat. Pertama dari sekolah dulu. Dari sekolah mungkin kita peduli terhadap lingkungan sekolah. Hal paling kecil anak-anak pramuka itu dididik satu. Misalkan Kak Tamit ngomong Jawa boleh ya? Weruh plastik geletak itu diambil, sampah itu hal paling kecil yang sangat bermanfaat. Itu dari lingkungan sekolah. Terus kemudian di masyarakat, karena memang tadi disinggung sama Kak Dava, ya RW sih apa kepanjangannya ya Kak Dava? keluarga. Oh, rukun warga. Berarti merukunkan warga begitu ya? Iya betul. Oh, koordinator gitu ya. Ya, karena ya diantaranya seperti itu. Mungkin pengalaman dari organisasi di kepramukaan jadi RW adalah itu sih sifatnya adalah sosial, lebih ke sosial. Makanya kembali lagi. Sosial. Iya, sosial lagi. Pramuka itu ya ujung-ujungnya itulah sosial. Tapi kalau memang itu tidak timbul dari diri kita, dari hati kita yang memang sifatnya kepengin itu tadi adalah sosialnya tinggi, itu nggak mungkin itu seperti itu. Jadi pengalamannya itu di sekolah bisa seperti itu, kemudian di masyarakat bisa sosialisasi dengan masyarakat. Yang namanya RW kan membawai RT ya. Iya. Iya. Kok bisa tahu? Karena RW-nya nggak Tamit gitu. Ya diantaranya itulah. Diantaranya itu selain itu juga Kak Tamit alhamdulillah ya paling enggak minimal kita
lingkup daripada desa di lingkungan, diantaranya adalah itu bisa bersosialisasi dengan baik sama warga ya, karena tadi RW adalah di atasnya RT ya, kita sosialisasi dengan RT, terus kemudian itu selain itu memang satu itu, yang kedua memang jabatan tambahan, bukan jabatan ya, artinya kepercayaan tambahan. Itu termasuk di BPD Kak Tamir juga masuk gitu ya, Badan Pemusyawaratan Desa. Artisnya desa. Nyatanya seperti itu, masuk karena memang ya mungkin beliau-beliau memang menganggap ada kemampuan begitu. Ya kemampuan itu memang diantaranya bisa berorganisasi, bisa bersosialisasi dengan pihak pemerintahan desa, dengan warga masyarakat. Memang berawalnya dari pramuka itu tadi, iya. Pramuka Dari lagi, pramuka lagi. betul. Kalau penegakan membangun masyarakat ikut Nah, ikut serta. Nah nanti kalian terjunnya lagi ke masyarakat lagi kembalinya. Betul, itu seperti itu. Hebatnya pramuka seperti itu ya. Ini dari Kak Ririn, Tadi apa ya? pura-pura lupa ini, pura-pura lupa. Ini enak banget dengerin kata gitu. Nanti bahas apa ya? Terlena gitu ya. Iya terlena. manfaat yang bisa diambil. Kalau manfaat itu yang terpenting bagi saya itu satu, meningkatkan kepedulian. Ya benar, kepedulian dari hal kecil kepada sampah misalkan, kepada teman-teman kita atau kepada keluarga, kembalinya ke masyarakat. Itu penting manfaatnya. Terus yang kedua itu kedisiplinan. Jadi anak-anak kita itu dari yang rapatnya jam berapa sampai jam berapa itu Betul. sekarang harus ditekankan Disiplin waktu begitu ya, Kak? Iya, Ya. betul. Jadi kita waktunya jangan- nggak ngaret gitu ya, waktunya jangan ulur. mengikuti aturan Kebiasaan. aturan dari Indonesia biasa, Indonesia ngaret. Jangan ikuti yang begitu, yang jelek nggak usah diikuti, tapi kita harus berlatih ya begitu. Terus ada gotong royong Kak, itu saya seneng banget kalau manfaat di apa namanya di pramuka itu gotong royong gitu. Walaupun pada akhirnya kemarin waktu saya di pengadegan di Tumanggal itu akhirnya saya drop juga ya gitu. Drop karena memang hampir 1 bulan teman-teman pramuka, tapi saya pulang Terlalu benar-benar capek kayak gitu. begitu ya. Iya, tapi karena kita menikmati, Saking karena semangatnya memang- begitu ya, saking semangatnya saking membantu. semangatnya, kadang malahan melupakan diri kita sendiri, dan itu sebenarnya yang tidak Sekarang boleh. masih ingat kan? Jadi yang penting kita ketika apa namanya terjun di masyarakat begitu jangan lupakan diri sendiri gitu loh. Iya. Itu yang kadang yang melupakan diri sendiri akhirnya tumbang Iya, gitu. Itu benar. yang keliru dari saya kemarin. Ya, selain mungkin kita peduli, tapi kita juga harus jaga kesehatan. Betul, seperti itu agar yang lebih penting. iya, agar kita tetap sehat. Terus kemudian yang kita mungkin tolong juga, harapan kita kan yang namanya bencana semua bisa selamat kan, seperti Iya. itu. Kita. Intinya membantu orang lain itu melihat diri kita sendiri. Ketika kita sakit ya kita jangan dipaksakan. Jadi Seperti itu. ada 3 manfaat tadi. Apa yang pertama disiplin, Gotong royong, gotong royong, ada meningkatkan kepedulian. Itu yang Iya. bagi saya paling ini Luar biasa. Oke, sepertinya kita sudah berada di ujung perbincangan, Kak. Wow. Oh, dari tadi nggak sampai-sampai ya? Iya, dari tadi Nggak kayaknya kerasa ya? di jalan mulu gitu. Tapi nggak kerasa ini udah lama. Hampir sampai ke ujung gitu iya, ya. betul. Iya. Gini Kak, bisa nggak menyampaikan pesan dan kesan buat pemirsa yang di rumah gitu, serta motivasi buat kita yang masih belajar gitu? Serta adik-adik. Untuk Begitu ya? adik-adik. Ya bisa. Dari siapa dulu ini? Iya. Sweet apa enggak nih? Oke, Dari- sweet yuk, sweet. Iya. 1, 2, 3 saya menang. Jadi untuk pesan apa namanya adik-adik lah ya, terutama khususnya itu di SMK Ma'arif NU Bosari itu mumpung masih muda, kita belajar semuanya berawal dari pramuka, entah itu apapun rasa kepedulian, karena memang saya yang paling nyantol di saya itu rasa kepeduliannya itu. Jadi ayolah kita belajar untuk rasa kepedulian. Kadang ilmu itu yang tidak bisa kita dapatkan di mana ya gitu loh. Memang kita di pramuka ya gitu diajarkan untuk peduli sesama semuanya ya gitu. Jadi tetaplah peduli dengan teman, keluarga, masyarakat semuanya. Terus tetap semangat.
Karena kalau misalkan anak-anak kita di Ambalan tidak ada yang meneruskan, itu Iya. nanti siapa lagi kalian mungkin bisa merasakan Ambalan di zamannya Kak Andin sama Kak Dava itu bagaimana. Jadi ayolah kita pikirkan bareng-bareng. Semangat terus. Begitu, dilanjut. Lanjut dong harus. Untuk pesannya mungkin tadi pesan kesan gitu ya Kak Andin ya. Iya, Untuk betul. pesannya mungkin tidak beda jauh, hanya menambahkan pesan terhadap adik-adik ya, intinya selama belajar, selama kalian itu masih muda itu jangan berhenti belajar, intinya selalu belajar. Dan kebetulan karena memang kita di kepramukaan adalah hal yang paling penting untuk mendidik karakter adalah di kepramukaan. Itu seperti Didasari itu. di sini Iya, ya, di diawali, pramuka. iya. Terus kemudian untuk kesannya pramuka luar biasa. Luar Sedikit biasa ya banget luar sih. biasa sekali karena memang tadi kita sudah bicara banyak, dan diantaranya adalah karena memang mungkin kita untuk tahun ini adalah di lagi kondisi pandemi, itu mungkin diantaranya hanya sedikit mungkin saran begitu ya. Ini jelas karena memang sudah digembur-gemburkan di berbagai media sosial, itu himbauan dari pemerintah itu seperti itu begitu ya Kak Ririn. Himbauan dari pemerintah, kita ya paling enggak mengikuti pemerintah lah. Ketika memang lagi kondisi pandemi ya ikut 5M itu. Apa saja? Ya, apa saja. 5M, ayo. Satu adalah Apa saja sekarang kita menjaga yang jarak. dasar. Kakak ya. Ayo, Kakak Andin iya. ya. Satu. Ayo. Memakai masker, Oke. mencuci tangan, Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai hand sanitizer. Terus satunya mengurangi mobilitas atau mengurangi kerumunan. Oke, diantaranya adalah seperti itu. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan pesan dan kesannya. Yang jelas jangan berhenti belajar. Pramuka itu di sana senang, di sini senang. Iya, di mana-mana juga Hatiku senang. Di mana-mana hatiku senang. Itu seperti enaknya itu. papa gini, guyus apa baik gini. Itu seperti Lepas aja gitu. karena kita satu keluarga. Asik. Kan keluarga ya. Dan Iya, iya. ya, dan Aduh, harapannya nggak dianggap ya, dan apa harapan ke depan adalah Skot Mabos atau Pramuka SMK Mari Bebecari maju, makin maju itu seperti itu. Amin. Mungkin itu Kak Andin dan Kak Oke, Dava. luar biasa sekali pesan dan kesannya. Semoga bermanfaat buat kita ya Kak. Amin. Ya, tepuk tangan dulu buat Kak Ririn dan Kak Tami. Oke Kak, mungkin penonton sudah ingin closing ya. Oh iya. Ya langsung saja. Siapa yang mau closing? Saya. Saya Dari aja. situ. Iya. Iya. Oke pemirsa, terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Asik.